Shalom, selamat siang Ibu dosen serta teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan video singkat. Sebelum itu perkenalkan, di sini ada saya sebagai moderator, Berti Gombo, dan ada teman-teman saya di belakang. Saya nama Merlin Hulda Tetena. Saya Martina Heluka. Saya Deprawaruma. Saya Jelitera Wea. Dan saya Yoniron Wenda. Baik, materi dari kami dari kelompok 2 berjudul Hakikat Manusia, dan bagian pertama akan dijelaskan oleh teman saya Merlin. Agenda pembahasan struktur materi dalam presentasi ini: 1. Pengertian manusia, definisi dan berbagai prefiktif. 2. Hakikat manusia. 4 aspek fundamental kemanusiaan. 3. Dimensi kemanusiaan: biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. 4. Potensi dan karakteristik: kognitif, emosional, sosial. 5. Kebutuhan dasar, yaitu hierarki Maslow, perkembangan manusia, yaitu Piaget dan Erikson. Definisi dari berbagai prediktif ilmu: manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain, yaitu ada 3. Biologis: Homo sapiens atau otak besar, postur tegak, kemampuan presisi tangan. 2. Psikologis, yaitu makhluk sadar, berkembang bebas, bertujuan, dan menggunakan simbol. Sosial, yaitu makhluk yang butuh cinta, pengakuan, dan komunitas untuk berkembang. Baik, saya akan lanjut bagian kedua, yaitu hakikat manusia, yaitu 4 aspek fundamental yang membedakan manusia dari makhluk lain, yaitu 1. Makhluk sadar. 1. Mampu mengetahui dirinya, memahami lingkungan, percakapan masa depan, dan mendefinisikan pengalaman lampau. William James berpendapat. Nomor 2. Makhluk bertujuan, mampu menetapkan tujuan jangka panjang dan merencana tindakan strategis terkait fungsi. 3. Berkehendak bebas, memiliki kemampuan menentukan dan mengarahkan tindakannya sendiri dasar dari tanggung jawab moral. 4. Menggunakan simbol, menciptakan dan menggunakan bahasa untuk menyimpan, mentransferkan, dan menyeimbangkan pengetahuan lintas generasi. Baik, saya akan lanjut. Ada 4 bagian. 1. Biologis, otak 86 miliar, saraf kognitif dan psikologis, kognitif, berpikir, memori, afektif, emosi, kognitif, motivasi, dan kemauan. Bagian 3. Sosial, kebutuhan mendasar akan relasi, empati, komunikasi, dan kerjasama. Bagian 4. Spiritual, pencairan makna hidup, Victor Van Mening Logentoff.
kontesif dan karakteristik manusia. 4 bagian. 1. Kognitif, berpikir. Astra, bernalar, logis. Kreativitas, kesendataan kemanusiaan. Untuk empati, komunikasi manusia, kepribadian unit siap individu, sejarah hidup saat pernah sama, baga kembar indesif berbeda. Ya baik, saya akan lanjut bagian kelima, yaitu kebutuhan dasar manusia. Aktualisasi diri. Aktualisasi diri merealisasikan potensi tertinggi, penghargaan harga diri dan pengakuan orang lain. Soal atau cinta, diterima, mencintai, dan dicintai. Rasa aman, keamanan fisik, ekonomi, dan stabilitas fisiologis, makanan, air, udara, tidur, seksual. Baik, kita akan masuk lagi di perilaku manusia dalam psikologi. Psikologi ada 3 dalam manusia, yaitu yang pertama individu. Individu ada kepribadian dan kognisi, biologis dan pengalaman. Lingkungan ada lingkungan sosial, lingkungan budaya, fisik dan situasional. Baik, kesimpulan dari materi ini, manusia adalah makhluk multimedia sosial, biologis, psikologi, sosial, dan spiritual. 4 hakikat, ada 4 hakikat manusia: sadar, berkehendak bebas, bertujuan, dan menggunakan simbol. Potensi konektif, emosional, sosial manusia, melampaui makhluk lain di bumi. Ya baik, saya lanjut bagian kesimpulan. Maslow, kebutuhan tersusun, hierarkis dan fisiologis, hingga aktualisasi diri. Perkembangan berlangsung seumur hidup. Piaget, kognitif, Erikson, psikologial. Perilaku adalah hasil interaksi dinamis individu, perilaku, lingkungan, panduran. Baik, terima kasih. Inilah hasil video kami dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya Ibu dosen dapat menyempurnakan hasil diskusi kami.